Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas bagaimana kita bisa meningkatkan, melakukan proses penjaminan mutu secara berkesinambungan dengan, mengembangkan portofolio yang merupakan bagian dari, laporan evaluasi dan refleksi pelaksanaan pembelajaran dari sebuah mata kuliah. Jadi portofolio itu, seperti halnya definisi-definisi portofolio yang lain, adalah sebuah dokumen yang berisi gambaran detail tentang suatu hal yang ia ingin gambarkan. Untuk mata kuliah, maka ia akan berhubungan dengan, hal-hal yang menggambarkan bagaimana, keadaan dari sebuah mata kuliah itu. Jadi dalam portofolio itu nanti akan berisikan dengan capaian pembelajaran dari sebuah mata kuliah yang dihubungkan dengan capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan oleh program studi kepada sebuah mata kuliah atau blok. Kemudian bagaimana strategi-strategi pembelajaran yang dirancang, dan telah dijalankan untuk mencapai, capaian pembelajaran dan outcome yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian bagaimana metode assessment yang dirancang dan diterapkan untuk, memastikan ketercapaian dari capaian pembelajaran, kemudian laporan dari pencapaian yang, sudah dilaksanakan selama satu semester, kemudian ada refleksi dari pengelola mata kuliah yang menganalisis apa yang telah terjadi dalam, mata kuliah yang telah berjalan, kenapa hal tersebut sudah terjadi, dan bagaimana rencana tindak lanjut ke depannya. Yang paling penting juga sebenarnya dalam portofolio itu ada, pencapaian outcome dari mata kuliah tersebut. Jadi CPL yang dibebankan oleh program studi kepada mata kuliah itu akan diidentifikasi bagaimana pencapaiannya pada mata kuliah tersebut. Dan informasi ini akan menjadi informasi yang sangat berharga bagi, pengelola prodi, ketika melakukan rekapitulasi dan pengukuran secara berkala sudah sejauh mana pencapaian CPL, dari, sebuah kurikulum yang dirancang, sudah tercapai. Jadi bisa mulai diukur semenjak dari semester 1, semester 2, dan tidak perlu menunggu sampai semester akhir. Eee, Keuntungannya adalah kita bisa melihat, CPL-CPL mana yang masih lemah, sehingga kita bisa mengidentifikasi apa kendala dan kita bisa merancang perbaikannya untuk mata kuliah yang berikutnya. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi, tujuan dari, pengelola mata kuliah menyusun portofolio adalah untuk mengidentifikasi hal-hal baik yang sudah terlaksana di mata kuliah masing-masing, apa kendala dan kelemahannya, apa rencana yang sudah didesain dan, apa yang sudah tercapai dan apa yang belum tercapai. Kemudian hal ini akan menjadi, fondasi bagi pengelola mata kuliah dan pengelola prodi untuk mengembangkan strategi melakukan perbaikan di, semester-semester berikutnya. Dan ini adalah salah satu, aspek penting dari proses penjaminan mutu. Dan yang lebih baiknya lagi karena ini akan terdokumentasi, sehingga ada laporan yang memang tersedia yang menggambarkan hal-hal tersebut. Yang kedua tadi ada identifikasi pencapaian CPL, tadi yang sudah, dijelaskan sebelumnya ini sangat dibutuhkan oleh prodi untuk melakukan pengukuran lebih awal, mengidentifikasi sejauh mana CPL-CPL yang ada pada kurikulum prodi itu tercapai atau tidak. Nah, untuk struktur portofolio terdiri atas, yang bisa kita lihat di sini yang pertama ada identitas mata kuliah dan informasi umum terkait mata kuliah tersebut, ada pendahuluan yang berisikan gambaran umum proses pembelajaran dalam sebuah mata kuliah dan bagaimana proses asesmen yang dilakukan pada mata kuliah tersebut, lalu ada outcome-nya, yang berisikan CPL yang dibebankan oleh prodi, kepada, mata kuliah atau blok. Kemudian apa CPMK yang, diterjemahkan oleh mata kuliah dari CPL, ini bisa diambil dari RPS, kemudian pemetaan CPL dan CPMK, serta pemetaan CPL dan CPMK serta metode asesmennya. Ini akan membantu pengelola blog untuk, melakukan identifikasi pencapaian CPL pada mata kuliah tersebut. Namun ini sebenarnya dasarnya adalah RPS. Jadi, RPS yang baik yang sudah baik yang kita kembangkan itu harusnya mencakup ini, terdapat ini pemetaan CPL, CPMK, dan metode asesmennya. Metode asesmen apa yang, akan diterapkan untuk mencapai CPL dan CPMK tersebut, berapa proporsinya, itu sudah ditentukan, dari awal.
Lalu ada proses pembelajaran yang dijalankan pada mata kuliah tersebut, yang berisikan topik-topik mata kuliah yang disajikan, jumlah peserta dan pembagian kelas, dan pelaksanaan pembelajarannya secara umum seperti apa. Lalu masuk ke evaluasi pembelajaran, di sini ada evaluasi proses dan evaluasi pencapaian. Di sini evaluasi proses kita akan melaporkan persentase kehadiran dosen, apakah ada dosen yang memindahkan jadwal dan seterusnya. Dan yang paling penting lagi, adakah dosen tidak masuk sama sekali beserta alasannya. Kemudian persentase kehadiran mahasiswa, umpan balik dari dosen dan umpan balik dari mahasiswa. Data-data ini bisa kita dapatkan untuk umpan balik mahasiswa kita dapatkan dari pengelola prodi. Lalu kita masuk ke bagian evaluasi pencapaian, nanti akan dijelaskan lebih detail bagaimana kita mencoba mengukur pencapaian dari CPMK dan CPL, kemudian deskripsi kendala-kendala secara keseluruhan yang dihadapi oleh pengelola blog ataupun pada saat pelaksanaan mata kuliah itu, kemudian rencana tindak lanjut untuk selanjutnya, dan ada lampiran di mana ada RPS, ada metode assessment, dan jika ada rubrik dan beberapa contoh soal bisa dilampirkan, lalu hasil kuesioner mahasiswa, dan seterusnya. Ini contoh portofolio mata kuliah yang sudah dikembangkan, kita bisa gunakan. Jadi ini memperlihatkan contoh dari mata kuliah muskuloskeletal tadi, CPL yang dimomonkan adalah S2, kemudian P, kemudian KK, KU dan KK. Ini diterjemahkan menjadi beberapa CPMK. Jadi kalau kita lihat di sini memang satu CPL harus minimal satu CPMK, tidak boleh dua CPL diterjemahkan menjadi satu CPMK kalau kita ingin melakukan pengukuran CPL-CPMK yang jelas. Nah, untuk CPL yang kedua ini, muskuloskeletal membaginya menjadi dua CPMK, untuk CPL yang ketiga menjadi satu CPMK, dan untuk CPL yang keempat didefinisikan menjadi satu CPMK. Ini adalah contoh bagaimana blok muskuloskeletal melakukan perhitungan dari penentuan apakah seorang mahasiswa mendapatkan nilai baik atau sangat baik, kurang, dan seterusnya. Jadi misalnya tadi pada CPMK yang pertama yang nilainya dengan PBL, maka total nilai PBL akan dikumpulkan per masing-masing mahasiswa, di sini namanya saya tutup. Lalu nanti tinggal di-sort, kemudian ditentukanlah berdasarkan kategori mana yang sangat baik, mana yang baik, dan seterusnya. Lalu untuk CPMK 2, blok muskuloskeletal melakukan perhitungan untuk ujian topik pertama ini, kemudian untuk ujian teori sesuai dengan nomor yang mewakili CPMK kedua. Jadi kalau kita lihat di sini pada blok muskuloskeletal, ujian final teori atau remedial dan UAS-nya itu dikelompokkan menjadi dikelompokkan menjadi 4 dari kelompok CPMK yang mau dicapai. Jadi blok muskuloskeletal misalnya mungkin nomor 1 sampai 60, mungkin 15 nomor pertama adalah untuk CPMK 2, itu akan disendirikan, diisolasikan, kemudian nilai mahasiswa untuk soal tersebut akan dibuatkan hitungan tersendiri. Jadi nanti karena ujian final teorinya mewakili beberapa CPMK, tidak berarti satu keseluruhan hasil ujian itu langsung dikelompokkan dan diseragamkan untuk masing-masing CPMK. Melainkan dari 60 atau sampai 100 soal yang diujikan untuk ujian itu, mana yang dialokasikan atau ditujukan untuk mencapai CPMK 2, mana yang ditujukan untuk mencapai CPMK 3, CPMK 4, dan CPMK 5, CPMK 2, 3, dan 5, lalu nanti dikeluarkan nilainya. Jadi nilai mahasiswa untuk CPMK 2 itu hanya nomor 1 sampai 10 misalnya. Untuk CPMK 3 mungkin nomor 11 sampai 25 misalnya, dan seterusnya. Nah, mungkin untuk CPMK 4 ini adalah menggunakan nilai ujian praktikum. Jadi untuk masing-masing CPMK itu nilainya akan dibuatkan total tersendiri sesuai dengan persentasenya,
lalu kemudian dibuatkan kategori, dia masuk sangat baik dan seterusnya, lalu dijumlahkan berapa total yang sangat baik dan persentasenya berapa, berapa total yang baik, persentasenya berapa, kurang berapa, sangat kurang berapa, cukup berapa, kurang berapa, persentasenya berapa, dan nanti dimasukkan ke dalam tabel yang tadi sudah yang akan merangkumkan jumlah mahasiswa per masing-masing CPMK. Proporsi mahasiswa per masing-masing CPMK untuk sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Nah, kemudian ini adalah mapping matriks CPL, CPMK, dan metode assessment. Tadi CPL yang ada di kolom ini, kemudian CPMK-nya di baris atas ini, lalu didefinisikan masing-masing pengukuran untuk CPMK 1 apa yang digunakan dan berapa persen, untuk CPMK 2 pada ujian apa dan berapa persen, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kebetulan pada blok muskuloskeletal ini menggunakan penilaian PBL dan penilaian kognitif dengan beberapa jenis ujian. Ada 3 ujian topik dan ada ujian teori, dalam hal ini final remedial atau UAS. Dan di sini sudah dibuatkan persentase untuk CPMK 2 itu mengukur dengan MCQ ujian apa dan berapa persen, dan ujian teori apa dan berapa persen. Jadi ini akan sangat membantu nanti ketika pengelola blok akan melakukan pengukuran CPL. Nah, ini sebenarnya sebaiknya sudah selesai di tahap penyusunan RPS. Jadi ketika RPS kita susun, kita pun juga sudah harus selesai menyusun matriks ini. Nah, kemudian ada beberapa kriteria yang kita gunakan di Prodi S1. Yang pertama adalah kriteria pencapaian CPMK per mahasiswa. Jadi untuk kategorinya kita mengambil seperti ini. Kita anggap seorang mahasiswa itu mencapai sangat baik kalau nilainya minimal 76, baik kalau 64 sampai 75, cukup kalau 56 sampai 63, dan kurang kalau kurang dari 56. Jadi nanti kita tinggal mensort nilai mahasiswa dari tinggi ke rendah untuk memasukkannya ke dalam kategori sangat baikkah, baik, cukup, atau kurang. Langkah ini dulu yang kita lakukan karena nanti jumlah persentase mahasiswa yang mencapai sangat baik dan baik itulah yang akan menjadi penentuan apakah CPL yang dicapai sudah memuaskankah, sangat memuaskankah, atau cukup. Ini dulu. Jadi nanti kalau ada ujian mahasiswa atau nilai mahasiswa, silakan dibuatkan seperti ini, lalu di-sort untuk bisa mengkategorikannya sebagai sangat baik, baik, cukup, kurang, dan seterusnya. Setelah itu, ini contohnya, jadi dari blok muskuloskeletal, di sini CPMK 1 yang sangat baik itu 98%, yang baik itu 2%, kurang dan cukup tidak ada. Untuk CPMK 2 yang sangat baik 40%, yang baik 28%, cukup 10%, kurang 21%, dan demikian seterusnya sampai CPMK 5. Kalau kita lihat di sini total sangat baik dan baik itu ini mungkin 1, sekian ya, sehingga dijumlah jadi 99%. Kemudian untuk CPMK 2 68%, CPMK 3 65%, CPMK 4 79%, dan CPMK 5 65%. Jadi di sini dijumlahkan persentase yang mahasiswa yang sangat baik dan baik di masing-masing CPMK. Lalu kita masuk ke kategori yang kedua, yaitu evaluasi pencapaian CPMK dan CPL mata kuliah secara keseluruhan. Nah, sangat memuaskan kalau lebih sama dengan 70% mahasiswa sudah sangat baik dan baik, memuaskan kalau 60 sampai 69%, kurang memuaskan jika 50 sampai 59%, dan tidak memuaskan jika kurang dari 50%. Hingga tadi berdasarkan portofolio dari blok muskuloskeletal, kita bisa lihat bahwa ada dua CPMK yang mencapai sangat memuaskan, dan ada 3 mata kuliah yang memuaskan dan tidak ada yang berada di bawahnya. Nah, nanti angka inilah yang akan dikumpulkan oleh prodi. CPMK ini, CPL ini berapa persen, CPMK 2 untuk CPL yang mana berapa persen, inilah yang nanti angka yang akan dikumpulkan oleh prodi untuk melakukan pengukuran CPL.
Nah, informasi-informasi lain yang perlu ditampilkan dalam portofolio, jangan lupa kita masukkan gambaran kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa, dan hasil umpan balik mahasiswa yang menurut saya ini adalah sesuatu hal yang penting, karena umpan balik mahasiswa yang diukur oleh prodi ini ada 2 macam, ada yang kuantitatif dan kualitatif, dan sangat kaya informasi-informasi yang kita bisa dapatkan melalui informasi kualitatif, di mana mahasiswa mengisi dengan, jawaban, pertanyaan-pertanyaan terbuka yang kita tanyakan terkait hal-hal yang perlu diperbaiki dari sebuah mata kuliah. Demikian, semoga bisa, dipahami dan selamat mengembangkan portofolio yang merupakan salah satu hal yang sangat utama untuk mendukung, tercapainya kualitas pendidikan di prodi S1 ini. Terima kasih.